Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat meneruskan lagi seperti biasa kuliah duha kita pada pagi ini dengan tafsir surat Al-Kahfi, yang pada hari ini kita akan tafsirkan dari ayat 79 hingga 82 di bawah tajuk hikmah di balik perbuatan aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam, sehingga menimbulkan pertanyaan berkali-kali dari Nabi Musa. Rupanya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir tidak diketahui oleh Nabi Musa, karena hikmah di balik perbuatan Nabi Khidir hanya Nabi Khidir saja yang tahu, karena Allah telah maklumkan kepada Nabi Khidir, tidak Allah maklumkan kepada Musa. Itu sebabnya sekedar mengingatkan balik sejarah pertemuan Khidir dengan Nabi Musa, sekedar mengingatkan dan mengetahui perkara tersebut sangat mustahak. Rupanya kita ini dilarang declare bahwa kitalah orang yang paling banyak ilmu. Nabi Musa pada satu hari ditanya oleh kaumnya, siapakah di atas muka bumi ini orang yang paling alim, paling banyak ilmunya? Lalu Nabi Musa jawab, akulah orangnya. Mungkin perkiraan Nabi Musa ada benarnya, sebab beliau Nabi, beliau juga ulul azmi ketika itu, ketika ditanya. Tambah pula kelebihan beliau boleh bercakap directly dengan Allah, sehingga mendapat gelaran kalimullah. Namun demikian, Nabi Musa ditegur oleh Allah sambil berkata, ya Musa, ada lagi orang yang lebih alim dari kamu. Lalu Nabi Musa bertanya, di mana aku boleh jumpa orang alim tersebut, ya Rabb? Allah jawab, pergilah kamu menyusur pantai. Di pertemuan dua lautan kamu akan jumpa insan itu. Insan, ya,
bukan jin, bukan malaikat, insan. Akhirnya berjalanlah Musa bersama muridnya di pertemuan dua lautan jumpa. Kisahnya panjang, kita dah selesai menafsirkan bahagian itu. Insan itulah yang bernama Khidir. Lalu Musa minta jasa baik Khidir, minta izin untuk mengikuti Khidir, ingin belajar apa yang ilmu-ilmu yang Khidir miliki. Nabi Khidir awal-awal lagi dah mengatakan, engkau tidak akan sabar mengikuti aku. Nabi Musa berazam untuk memenuhi syarat Nabi Khidir, walaupun kecundang beberapa kali. Ringkasnya, pengajaran pertama, kita jangan declare bahwa kita paling alim di atas muka bumi. Sebab semakin banyak ilmu yang kita gali, semakin banyak ilmu yang kita rasa belum kita ketahui. Ingat kata-kata Sayyidina Ali, memasukkan ilmu ke dalam minda tak sama dengan memasukkan sampah ke dalam tong sampah yang ada limitnya, tak boleh masuk lagi. Tapi ilmu semakin dimasuk, minda kita merasa semakin kosong. Banyak lagi yang kita perlu tahu, banyak lagi yang kita perlu tahu. Ikutilah jejak langkah Nabi Musa, walaupun beliau mendapat gelaran ulul azmi, rasul lagi, nabi lagi, namun beliau tetap ingin belajar walaupun dari golongan atau dari orang yang di bawah kedudukan beliau. Nabi Khidir saja kedudukannya dipertikaikan apakah nabi atau hanya wali. Nabi Khidir bukan rasul. Apalagi Nabi Khidir bukan ulul azmi. Ini memberi isyarat. Belajarlah pada orang yang tahu kalau kita masih belum tahu. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu belum tahu. Berbalik kepada topik pembahasan kita, seperti biasa, kuliah duha pada pagi ini kita akan isi dengan lebih kurang 50 minit pencerahan tentang topik hikmah-hikmah di balik perbuatan aneh Nabi Khidir. Yang kedua, Ustaz akan jawab 4 atau 5 soalan pagi ini. Dan terakhir kita akan ikuti dengan doa. Sesi yang pertama, pencerahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kita bahas perkara aneh pertama dulu, yaitu tentang Khidir merosakkan dinding bahtera.
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, yakni nelayan. Laku dan aku bertujuan merosakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Okey, itu terjemah harfiah. Tafsirannya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat itu beberapa pengalaman Nabi Musa ketika bersama Khidir, yang akhirnya timbul beberapa pertanyaan dari Nabi Musa terhadap perbuatan Khidir. Padahal permulaannya atau pada asalnya Musa dah berjanji tidak akan bertanya. Akhirnya karena pertanyaan demi pertanyaan, akhirnya mereka berpisah. Mengapa Nabi Musa bertanya? Pertama sekali, bahtera yang mereka tumpangi itu adalah milik orang miskin, nelayan miskin. Mengapa Nabi Khidir rosak dinding bahtera tersebut yang boleh mengakibatkan karam dan mati penumpang? Memang pada zahirnya perbuatan itu tak elok. Apalagi kita dah sebut sebelum ini. Owner yang memiliki bahtera itu kenal dengan Khidir. Sehingga Nabi Khidir dan kawannya Musa serta anak murid Musa dibebaskan daripada tambang untuk pergi ke pulau yang lain. Menurut Musa, Khidir, kamu tak fikirkah bahtera ini milik nelayan miskin? Nelayan miskin itu sudah begitu baik dengan kita, tak mau ambil tambang. Lalu kau rosak. Dari satu sisi pertanyaan Nabi Musa itu wajar-wajar saja. Sebab Nabi Musa menilai sesuatu yang zahir. Tapi Nabi Khidir mengetahui hikmah. Dan pengetahuan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khidir. Kan aku sudah kata bahwa kamu tidak akan sabar. Itu sebabnya pengajaran yang dapat kita ambil bila kita ingin berguru. Guru ada hak untuk memberi syarat. Yang perlu dipatuhi oleh jamaahnya, muridnya. Kelas online seperti ini, Ustaz dah berkali-kali kata, jangan buat pertanyaan di dalam Facebook. Ustaz tak tengok. Apalagi dalam Zoom ini. Tak ada pun tertera di sini. Tapi masih juga berkali-kali orang yang sama tanya lagi dalam Facebook. Padahal kita telah jelaskan. Tanya dalam grup. Tanya directly.
secara personal kepada ustaz yang mengajar. Itu syarat. Syarat itu diberi oleh guru karena guru tak ada masa nak lihat satu demi satu. Takut hilang konsentrasi. Itu syarat. Murid kena ikutlah. Guru telah tetapkan hari-hari biasa kelas duha jam 10. Kecuali hari Ahad jam 10.30. Patuhilah. Sebab hari Ahad ada kuliah subuh. Khidir mensyaratkan kepada Musa, jangan tanya bila kau lihat perkara-perkara aneh yang aku lakukan. Seolah-olah Nabi Khidir ingin beritahu, aku tahu hikmah setiap apa yang aku buat. Dan hikmah itu aku tahu karena Allah beritahu pada aku yang barangkali Allah tak beritahu pada kamu. Akhirnya Nabi Musa ditegur oleh Nabi Khidir. Nabi Musa minta maaf karena pertanyaan pertama itu karena lupa. Karena lupa. Lalu Nabi Khidir alaihi salatu wassalam beritahu, karena topik kita hikmah-hikmah di balik perbuatan aneh Nabi Khidir. Kita telah katakan bahawa pertanyaan Musa itu adalah wajar-wajar saja. Sebab dalam Islam ada satu ketentuan. Ustaz tulis pada muka surat 247 bahagian bawah. Nahnu nahkumu bizawahir. Wallahu yatawalla sarair. Kami para nabi, kata Musa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi menetapkan sesuatu sesuai dengan fakta yang zahir, maknanya yang nampak. Yang nampak dengan mata kasar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasia atau hikmah di balik itu. Itu urusan Allah. Walaupun hadis ini dipertikaikan kesahihannya, tapi banyak ulama yang memperkuat hadis ini. Disokong oleh bab-bab yang lain. Ini sebagaimana kata para ulama sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang munafikin di zamannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berbuat baik kepada orang-orang munafik di zamannya. Walaupun beberapa orang munafik itu diketahui oleh Nabi, karena Nabi menerima wahyu. Dan rahasia itu Nabi beritahu kepada sahabatnya yang bernama Huzaifah bin Yaman, yang mendapat gelaran sahibus sir, pemegang rahasia, top secret dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Huzaifah. Lebih-lebih lagi ketika turun ayat, jangan kamu salat, hai Muhammad, mayat orang-orang munafikin. Sebabnya Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Huzaifah, hal ana minal munafiqin? Apakah aku termasuk ke dalam senarai atau barisan orang-orang munafik yang pernah diberitahu oleh Rasul kepadamu?
Huzaifah hanya menjawab, lasta minhum. Tuan tidak termasuk. Tolong ya, lain kali jangan tanya lagi. Sebab siapa yang munafik itu, hanya Allah saja yang tahu. Sebab munafik terbagi dua. Ada munafik i'tiqadi, munafik i'tiqad. Ini yang membuat orang itu akhirnya jadi murtad dan kafir. Satu lagi namanya munafik amali. Bila bercakap suka bohong, bila berjanji suka mungkir, bila diberi amanah khianat, apabila berkelahi suka pendendam, itu munafik amali, hanya berdosa, tidak sampai kufur. Jadi berbalik kepada hadis tadi, banyak ulama yang menggunakan ayat atau hadis itu, jangankan kita, para nabi saja disuruh melihat yang zahirnya. Sedangkan rahasia hikmah di balik itu, kita serahkan pada ilmu Allah. Inilah antara lain rahasianya. Mengapa Musa tanya pada Khidir, mengapa kau rosak dinding bahtera ini? Khidir jawab, di hadapan kita ada raja yang zalim, yang suka merampas bahtera-bahtera yang sempurna, tidak cacat. Tapi bila ada cacat walau sedikit, dia akan lepaskan. Itu rahasianya. Mengapa aku rosakkan sedikit perahu ini? Kau tak tahu. Tapi aku tahu, diberitahu oleh Allah. Itu maksudnya. Itu sebabnya sebagaimana Ustaz katakan pagi tadi dalam kuliah subuh. Bila kita ditimpa musibah, jangan lekas panik. Sabar. Sebab semua perbuatan Allah kepada kita, khasnya orang-orang yang beriman, mesti ada hikmah. Seperti yang Ustaz sebutkan pagi tadi. Mengapa bila ditimpa musibah perlu baca Alhamdulillah 4 kali? Ustaz tidak ulang lagi. Puan-puan dan tuan-tuan serta para pemirsa yang ingin tahu rahasia di balik ucapan Alhamdulillah bila ditimpa musibah, sila dengar kuliah subuh pagi tadi tentang nama Allah Al-Jamil dan betapa bahayanya sifat takabbur. Ustaz sebut lebih kurang 18 minit pertama dari kuliah subuh pagi tadi. Sehingga Ustaz minta kepada tim, tolong potong atau ambil dari awal ceramah subuh tadi hingga minit yang ke-18. Tajuk, buat tajuk. Makna takabur dan bahayanya. Lebih kurang macam itu. Sila. Jadi kembali kepada persoalan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ada baiknya. Ada baiknya. Jadi kita jangan hanya melihat secara zahir. Oh, si fulan itu ya begitu. Musibah demi musibah silih berganti menimpanya. Jangan cepat-cepat dihina orang tersebut. Barangkali musibah demi musibah menimpanya ada hikmah yang kita tak tahu. Ada hikmah.
yang kita tak tahu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya bila kita ditimpa musibah, jangan lekas panik. Terima apa adanya dan berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan beri barangkali kepada kita lebih baik daripada orang yang tidak ditimpa musibah. Seseorang yang ditimpa musibah tidak bermakna dia jahat. Coba dengar hadis ini. Hadis sahih. Ketika Nabi bertanya, Ayyul mu'minina akyas. Maaf. Nabi bertanya, Ayyul mu'minina asyaddu bala'a. Ayyun nasi asyaddu bala'a. Manusia manakah yang paling banyak ditimpa bala, musibah, bencana? Para sahabat dengan sopan menjawab, Wallahu wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu, wahai Rasul. Tidak jawab. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kata Nabi, Al-Anbiya, para Nabi, itu orang yang paling banyak diuji oleh Allah. Musibah demi musibah. Sahabat bertanya lagi, Summaman? Siapa lagi ya Rasulullah orang yang paling banyak ditimpa musibah? Nabi jawab, As-salihun, orang-orang saleh. Orang yang ingin menyampaikan kebenaran. Kalau penceramah-penceramah yang ikut mainstream, ikut sebagaimana orang ramai amalkan, mereka tak tercabar. Selamat saja daripada dituduh. Tapi bila kita mula mengatakan itu syirik, itu khurafat, itu bid'ah, tidak menjadi amalan Rasul, itu tidak ikut sunnah, dah mula kita dicop dan dikecam. Cobaan karena kesalehannya. Nabi tak mau ditanya lagi, tak mau ditanya lagi, Summaman, siapa lagi? Lalu Nabi beri kunci. Yang dengan kunci itu tak perlu ditanya lagi. Kata Nabi, makin kuat pegangan agama seseorang, makin banyak orang tersebut diuji oleh Allah. Itu sebabnya mengapa 5 rasul mendapat gelaran ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Karena mereka lah rasul-rasul yang paling banyak diuji oleh Allah. Nuh berdakwah sampai 950 tahun. Nabi Ibrahim pernah disuruh menyembelih anak kandung sendiri, Ismail. Nabi Ibrahim pernah dilempar dalam api oleh Raja Namrud. Nabi Musa pernah dikejar oleh Firaun untuk dibunuh, dan lain-lain. Berbahagialah bila kita diuji oleh Allah dengan satu-satu ujian yang mustahil Allah ingin lihat kita sabar ke atau tidak, kita reda atau tidak. Sebagaimana kisah yang Ustaz sebutkan pagi tadi tentang seorang ibu yang anaknya aksiden, berlumuran darah, sampai saat ini belum sadar sempurna. Tapi beliau sabar menghadapi ujian itu sambil berkata, saya reda Pak Ustaz, kalau ini sudah ketentuan Allah, mudah-mudahan ada baiknya. Yes, itu dia komen yang terbaik. Kita berpindah kepada perkara aneh kedua
yang dilalui oleh Nabi Musa, yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Wa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ini perkara yang kedua. Adapun anak itu, yaitu anak yang dibunuh oleh Khidir, lalu ditegur oleh Nabi Musa, mengapa kau bunuh anak ini? Padahal dia tak berdosa. Allah jelaskan kepada Khidir. Ini ayatnya. Adapun anak itu, yakni anak kecil yang dibunuh oleh Khidir, maka kedua-dua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, orang yang beriman, orang yang saleh. Dan kami, kata Allah, khawatir bahawa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafir. Itu sebabnya anak itu dibunuh oleh Khidir. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dari anak yang dibunuh, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Nah, perkara kedua yang Nabi Musa tanya lebih aneh dari yang pertama, sekedar merosakkan dinding bahtera. Nah, sekarang ni budak kecil yang tak berdosa dibunuh. Lagilah Nabi Musa tak tahan melihatnya. Mengapa kamu bunuh? Nabi Musa ditegur lagi oleh Nabi Khidir. Aku kan dah cakap, kamu tak boleh sabar mengikuti aku. Nabi Musa sekali lagi mohon maaf. Nabi Musa mohon maaf kepada Nabi Khidir supaya tetap membenarkan beliau untuk mengikutinya, sambil memberi alasan. Setelah ini, kali kedua ni, ada lagi pertanyaan nanti, kali ketiga. Aku persilakan. Kalau engkau bersikap tidak membenarkan aku untuk mengikutimu lagi, tak apa-apa. Aku rela. Aku setuju. Maknanya kali kedua ini, lagi-lagi, beliau minta maaf. Sebab yang kedua ini, dia lebih kepada tidak sabar. Sebab yang pertama, karena lupa. Sebab kedua ini adalah karena tidak sabar. Padahal pada hari Sabtu yang lalu, semalam, kita dah sebut dah, berdasarkan ayat 153 dari surat Al-Baqarah di bawah tajuk sabar. Maknanya kebahagiaan di balik musibah.
Iaitu ayat menyuruh orang-orang beriman supaya minta kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, ingin tahu lebih lanjut topik itu, rujuk kuliah tafsir pada hari Sabtu yang lalu. Sabar sangat besar ganjarannya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan maksud Allah akan tolong, bantu orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan itu dalam ilmu akidah ada dua jenis. Al-ma'iyyatul 'ammah dan al-ma'iyyatul khassah. Ingin tahu lebih lanjut tentang pembahagian al-ma'iyyah, rujuk pelajaran tafsir hari Sabtu yang lalu. Atau lebih tepat hari Jumaat, yaitu kuliah duha. Hadirin dan hadirat, berbalik kepada persoalan. Begitu ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Khidir tegur sekali lagi. Dan Nabi Musa kata, minta maaf, aku tak sabar. Tak sabarnya beliau bertanya itu lebih daripada yang pertama. Yang pertama hanya rosak dinding bahtera. Yang ini anak tak berdosa dibunuh. Hilang nyawanya. Lagilah. Nabi Musa tak sabar. Lalu Nabi Khidir jelaskan. Sebenarnya aku bunuh anak kecil ini sebab dia kelak bila dewasa, dia akan jadi anak yang tidak baik. Sedangkan ibu bapaknya orang yang beriman. Allah beritahu aku, bila anak ini dibiarkan hidup sehingga dewasa, dia nanti akan memaksa bapa dan ibunya agar jadi kafir. Ini hikmah mengapa aku bunuh sejak dia kecil lagi. Karena Allah berjanji, setelah dibunuh anak itu, Allah akan bagi couple itu dengan anak-anak yang saleh, yang sangat mengasihi ibu bapanya. Musa, itu semua kau tak tahu, tapi aku tahu. Ini dia hikmah di balik pembunuhan tersebut. Karena nak menyelamatkan ibu bapa, yakni orang yang beriman. Itu sebabnya bila ditakdirkan anak kita masih kecil yang kita sayangi meninggal dunia, jangan berburuk sangka terhadap Allah. Tidak mustahil bila anak tersebut besar, dia akan jadi anak-anak yang tidak baik, yang akan memalukan maruah mak bapa. Barangkali Allah tahu semuanya itu. Yang barangkali Allah SWT ingin bagi anak berikutnya yang kelak akan menjadi anak yang saleh, yang boleh membantu mak bapaknya. Manalah tahu. Atau sebaliknya, sudah 10 tahun, 20 tahun kahwin, tak dapat zuriat juga. Walaupun sudah berusaha. Barangkali tidak punya zuriat lebih baik daripada punya zuriat yang hanya akan memeningkan kepala mak bapak. Tapi Pak Ustaz, kami tak boleh mendapat pertolongan dengan doa anak-anak Pak Ustaz. Ya, tapi cara untuk mendapat ganjaran besar di akhirat bukan hanya dengan memiliki anak. Bukankah Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a lahu amaluhu illa min thalas."
Apabila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3. Pertama sekali sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dapat diambil manfaat. Yang ketiga, baru anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh itu satu di antara 3. Kalau tak punya zuriat, tak punya anak, banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyaklah sebar ilmu. Tak tahu menyebar ilmu, tak tahu menulis kitab, forward YouTube yang berfaedah. Beli kitab-kitab yang kita rasa baik, hadiah pada kaum kerabat, keluarga. Penyebaran ilmu juga. Sebagaimana dana buku, dana kitab yang Ustaz peruntukkan dari salah satu 4 dana yang Ustaz alu-alukan sangat. Kitab Ustaz sudah tersebar di seluruh Malaysia. Ustaz saja tidak ambil gambar setiap penyerahan kitab itu. Di markas tahfiz anu, di sekolah anu, di ma'ad anu, di ma'ad anu, di universiti anu, di universiti anu. Memang Ustaz yang tulis. Ustaz hadiahkan atas nama Gasma. Tapi duit untuk biaya percetakan itu dari bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian yang memasukkan dalam dana kitab Uday. Ustaz hanya menulis saja. Ustaz tidak ada duit untuk mencetak buku-buku tersebut untuk disebarkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Banyak cara untuk mendapat ganjaran di akhirat. Bukan sekedar melalui anak saja. Oleh sebab itu, selain punya anak, cucu, sekian banyak, ditambah pula suka bersedekah, ditambah pula suka menyebarkan ilmu, lagi hebat. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu kita termasuk ke dalam golongan yang memiliki ketiga-tiga keistimewaan tadi. Tak dapat kesemuanya pun paling kurang 2. Tak dapat pun paling kurang 1. Lihat, begitu adil Allah Azza wa Jalla. Jangan berburuk sangka bila musibah menimpa. Jangan berburuk sangka. Allah sangat larang dalam hadis qudsi. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Apa kata Allah? Aku akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaan mereka terhadap diriku. Maksudnya, bila mereka bersangka baik terhadapku, aku akan perlakukan baik kepada mereka. Tapi sebaliknya, bila mereka berburuk sangka terhadap aku, tak boleh terima ujian yang Allah telah tetapkan, maka akan buruk pula padanya. Sehingga ada semacam slogan, you are what you think. You are what you think. Kau akan dapat sesuai dengan apa yang kamu fikirkan. Maksudnya, kita hendaklah senantiasa berbaik sangka dengan ketetapan Allah. Mesti dalam setiap ketetapan Allah ada kebaikannya. Sebagaimana Ustaz tadi dihubungi oleh seorang jemaah. Saya ikuti kuliah subuh Ustaz pagi tadi. Ketika Ustaz menjelaskan tentang hikmah di balik musibah. Saya menangis Ustaz. Baru saya faham. Tulang belakang saya rosak. Sekian dari tulang belakang saya patah. Tapi alhamdulillah sudah berhasil dioperate.
sekarang dalam tahap penyembuhan. Dia dengar. Dan Ustaz suruh beliau dengar lagi kuliah duha ini untuk memantapkan keyakinan bahwa musibah yang menimpa bukan karena Allah benci kita. Malah justru musibah, ujian yang Allah timpa menandakan Allah sayang kita. Innallaha idza ahabba imra'an ibtala. Sesungguhnya Allah apabila sayang kepada seseorang, Allah uji orang itu. Apa bentuk ujian? Terserah Allah. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang miskin. Semua itu hendaklah kita hadapi dengan sabar, tenang, redha. InsyaAllah kita layak mendapat ganjaran yang berganda-ganda. Malah tidak ada limitnya. Di sinilah rahasianya. Mengapa ucapan selamat para malaikat kepada penghuni syurga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Setelah penghuni syurga masuk syurga, penghuni neraka masuk neraka, Allah suruh malaikat masuk syurga dari semua pintu sambil mengucapkan tahniah, salam kepada penghuni syurga. Apa bunyi salam itu? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, wahai penghuni syurga, berkat kesabaranmu di dunia dulu terhadap ujian demi ujian daripada Allah. Allahu Akbar. Malaikat tidak sebut selamat sejahtera wahai penghuni syurga berkat kekayaanmu di dunia. Selamat sejahtera wahai penghuni syurga berkat tingginya pangkatmu ketika di dunia dulu. Sebab kamu jadi menteri, jadi PM, jadi presiden. No, bukan itu. Ucap selamatnya bukan itu. Tapi sabartum, berkat kesabaran. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Rahasia di balik perkara yang terakhir, yaitu tentang dinding yang condong ditegakkan oleh Khidir. Dengan rela hati tanpa meminta upah. Tanpa meminta upah. Ini dia ayatnya. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ini dia perkara aneh yang ketiga. Ustaz awali dulu dengan sedikit pencerahan. Mereka berjalan lagi setelah membunuh anak kecil tadi. Sampai di suatu perkampungan, satu negeri, mereka minta diterima sebagai tetamu. Konsekuensi diterima sebagai tetamu supaya disediakan penginapan untuk mereka tidur, disediakan makanan untuk mereka makan. Tapi sayangnya penduduk negeri itu bakhil. Bukhala, terdiri daripada orang-orang yang lokek, kedekut, tangkai jering. Mereka tidak diterima sebagai tetamu. Akhirnya berjalan,
ternampaklah Khidir dan Musa ini pagar rumah yang condong mau tombang. Lalu Nabi Khidir tanpa bertanya, tegakkan dinding. Ini dia ayatnya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim dan ibu, dan di bawah dinding itu ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Ayahnya telah meninggal dunia, anaknya yang masih kecil. Rupanya ayahnya ada tanam harta di bawah dinding tersebut. Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan. Anak yatim yang masih kecil tadi itu belum baligh, membesar, dapat memanfaatkan harta yang ditinggalkan oleh ayahnya yang beriman itu, yang saleh itu, dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya menurut kemahuanku sendiri, kata Khidir. Demikian adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Logiknya pertanyaan Musa ini, orang negeri ini lokek, engkau pula tegakkan dinding, minta upahlah. Begitu fikiran Nabi Musa. Tapi tidak. Nabi Khidir bantu itu secara sukarela. Malah Nabi Khidir diberi oleh Allah mukjizat. Dengan cara mengusap saja, dinding itu tegak sendiri. Itu mukjizat. Kita dah jelaskan dalam pelajaran sebelum ini. Nah, ketika itulah Nabi Khidir berpisah dengan Nabi Musa. Cuma pengajaran yang dapat kita ambil di sini sebenarnya sangat banyak. Cuma yang mampu Ustaz sebutkan dalam beberapa minit berikut ini, sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari perbuatan-perbuatan aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir tadi. Yang pertama, dalam ilmu usul, bila dua perkara itu membawa bahaya, ini ilmu usul yang Ustaz baru-baru ini sebut. Pentingnya kita tahu ilmu usul. Bukan sekedar tahu Quran dan Sunnah, ilmu usul juga perlu. Memang daging khinzir itu haram. Dalam Quran disebut. Hadis Nabi juga sebut. Tapi kadang-kadang daging khinzir, bangkai ke, boleh dimakan. Sebab bila dimakan boleh mati. Itu darurat. Makan daging khinzir juga adalah bahaya, haram. Tapi perkara tersebut, bila dibandingkan tidak makan bangkai, tidak makan daging khinzir boleh mati, makan daging khinzir lebih ringan bahayanya. Allah yang bolehkan. Sehingga timbul kaedah usul. Ad-darurat tubihul mahzurat. Bila dah sampai peringkat emergency, maka yang tak boleh hukumnya jadi boleh. Nah, macam inilah
daripada bahtera itu dirampas oleh raja zalim, pecahkan sedikit. Sebab dia tidak akan ambil bahtera yang rosak, walau sedikit. Biarkan anak kecil itu hidup yang akhirnya ibu bapaknya jadi kafir, sesat, bunuh saja budak itu. Rupanya membunuh itu adalah lebih kecil mudaratnya daripada membiarkan dia terus dewasa dan membahayakan ibu bapaknya. Lebih-lebih lagi, sangat tidak wajar ditanya oleh Nabi Musa perkara ketiga. Perkara kedua ada kewajarannya, sebab sifatnya merosak dinding bahtera, sebab sifatnya membunuh anak kecil. Memang nyata-nyata mungkar. Tapi perbuatan Nabi Khidir menegakkan dinding, itu kan satu kebaikan. Kata Khidir, mengapa berbuat baik pun kau tanya juga, minta upah pula? Hadirin dan hadirat, inilah sebagai kesimpulannya, kita jangan hanya melihat dari sudut zahir. Zahir seseorang itu nampaknya tidak baik. Ustaz buat contoh sajalah, sebagaimana Ustaz sebutkan pagi tadi. Allah tidak lihat pada rupamu, juga tidak lihat daripada hartamu, tapi yang Allah lihat hatimu dan amal kamu. Bandingkan saja antara Abu Lahab yang handsome dengan Bilal bin Rabah, orang Afrika. Rupanya tidak seganteng, sehandsome Abu Lahab. Latar belakangnya hamba. Abu Lahab pula Quraisy. Bukan hanya Quraisy, uncle-nya Rasul. Macam mana kedudukan mereka nanti di akhirat? Bilal masuk syurga. Abu Lahab akan dihumban dalam api yang bernyala-nyala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Lahab. Saya selana ranzata lahab. Allah akan lempar Abu Lahab ke dalam api yang bernyala-nyala. Itu dia. Ukuran seseorang di sisi Allah, imannya, akidahnya, tauhidnya, dan amal solehnya. Bukan terletak pada rupa, bukan terletak kepada harta. Mudah-mudahan penyampaian kita pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Menjadi 1 jam penyampaian kita pada pagi ini. Berikut ini, izinkan Ustaz menambah lebih kurang 10 ke 15 minit untuk menjawab soalan. Yang pertama, soalan yang pertama. Pak Ustaz, betulkah kisah tentang Pulau Iblis? Ada namanya Pulau Iblis yang terletak di tengah lautan. Jika ada syaitan yang berjaya mencerai beraikan pasangan, lalu ia akan dipakaikan mahkota sebagai penghargaan atau penghormatan, dan diletakkan dia di atas singgasana. Allahu Akbar. Ustaz ulang, betulkah kisah Pak Ustaz tentang Pulau Iblis? Yang di pulau itu terletak di tengah-tengah lautan. Jika ada syaitan yang berjaya membuat pasangan couple bercerai, dia
akan diletakkan di atas singgasana dan dipakai mahkota sebagai lambang ketinggian derajatnya oleh syaitan, oleh iblis, ketua syaitan. Pak Ustaz, adakah kisah ini adalah kisah Israiliyat yang direka-reka oleh orang Israel, atau ada hadis sahih yang menyebut tentang perkara ini? Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin sebutkan di sini bahawa kisah ini ada asasnya dari hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam satu tulisan, di manakah singgasana iblis? Sebelum Ustaz baca hadisnya, bagus juga pengetahuan untuk masing-masing kita bahawa sebelum dunia ini dihuni oleh manusia, Adam dan Hawa, dia telah dihuni dulu oleh jin. Kita boleh lihat pada ayat 30 surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah pernah berfirman kepada para malaikat, aku akan cipta makhlukku sebagai khalifah di atas muka bumi. Lalu malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah engkau akan mencipta makhluk di atas muka bumimu yang hanya akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih, mensuci kamu, bertahmid kepadamu, memuji kamu. Apakah perlunya kau mencipta makhluk yang hanya akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Lalu Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab, aku lebih tahu terhadap apa yang kamu tak tahu. Ayat 30 surat Al-Baqarah. Lalu Allah cipta Adam. Pertanyaan, dari mana malaikat tadi sampai bertanya kepada Allah, apakah engkau akan mencipta makhlukmu di atas muka bumi yang hanya akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Sedangkan kami ada senantiasa bertahmid, memujimu, mensucikan kamu. Pertanyaannya, dari mana malaikat itu tahu bahawa penghuni bumi ini kerjanya suka membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Dari mana? Daripada pengalaman. Malaikat pun tak tahu perkara gaib. Malaikat bukan Allah. Tapi pertanyaan itu atas dasar apa? Jawabnya atas dasar pengalaman. Bahwa bumi ini sudah ada penghuni sebelum Adam dicipta. Penghuninya adalah jin. Jin suka membuat kerosakan di atas muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat dari langit untuk serang bumi. Lalu penduduk bumi yang jahat-jahat ini diletakkan oleh Allah di pulau-pulau di tengah-tengah lautan. Dan ketuanya diangkat ke langit. Ditawan di langit. Ditawan. Nah, ketika itulah Adam dicipta oleh Allah.
Setelah Adam dicipta oleh Allah, penghuni langit disuruh sujud kepada Adam. Timbullah ayat fasajadu illa iblis. Semua penghuni langit sujud pada Adam kecuali iblis. Ini dia iblis. Iblis ini dia adalah ketua semua syaitan-syaitan yang jahat yang Allah lempar di tengah-tengah lautan, di pulau-pulau di tengah-tengah lautan. Kita pendekkan cerita. Karena keengganan iblis yang menjadi ketua syaitan tersebut, yang dicipta oleh Allah daripada api. Lihat ayat 50 surat Al-Kahfi. Kana minal jin. Iblis itu adalah jin. Karena keengganannya sujud pada Adam, Allah tanya iblis, "Ma mana'aka an tasjud idza amartu?" Mengapa engkau enggan sujud pada Adam ketika aku suruh? Iblis menjawab, "Aku kan lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu. Kau cipta aku daripada api, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mengapa aku mesti sujud pada dia?" Lihat tu dia sebut, "Aku kau cipta dari api." Api asal usul jin. Pendekkan cerita, ketika Adam disuruh oleh Allah masuk ke dalam syurga, diberi pasangan bernama Hawa, dilarang oleh Allah kedua-duanya jangan dekat pokok larangan. Akhirnya mereka langgar. Nah, ada 3 pihak yang berdosa. Pertama, iblis berdosa. Dosanya karena enggan sujud pada Adam. Adam dan Hawa berdosa karena melanggar larangan Allah, jangan dekati pokok larangan. Akhirnya ketiga-tiganya diusir oleh Allah dari syurga, turun ke bumi. Matlamat penurunan jin dan iblis dan Adam dan Hawa sama. Lihat ayat 56 dari surat Az-Zariyat. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat padaku. Lalu turunlah. Nah, kita tadi dah sebut turunnya Adam dan Hawa. Ada yang dikatakan turunnya itu di Jabal Rahmah. Ada yang mengatakan di selatan India. Itu semuanya ada pandangan-pandangan. Pokoknya Adam dan Hawa, asal usul manusia, turun ke bumi. Iblis juga turun. Itulah dia pulau iblis. Iblis pun membuat satu kerajaan sendiri. Kita tak katakan tidak ada jin Islam. Ada. Jin ramai. Lebih ramai dari manusia. Anak cucu Adam dan Hawa namanya manusia. Iblis yang turun tadi, jin-jin yang betina ramai. Sebab mereka memang sudah ada sebelum Adam turun lagi. Lalu membiaklah Adam dan Hawa jadi manusia, membiaklah dari iblis dan orang-orangnya, jin-jin. Ada jin Islam dan ada jin kafir. Macam manusia exactly. Ada manusia Islam, ada manusia kafir. Ada mukmin, ada kafir. Jin juga ada mukmin, ada kafir. Nah, yang kafirnya ini yang dipanggil dengan syaitan, yang jahat-jahat ini. Nah, bosnya yang jahat ini namanya iblis. Hadirin dan hadirat, setiap syaitan itu telah buat perkara-perkara tak senonoh, menyuruh manusia berbuat maksiat, memporak-porandakan manusia, melencongkan manusia dari jalan yang lurus, mendapat penghargaan daripada bosnya iblis.
Nah, berdasarkan ayat 102 dari surat Al-Baqarah, perkara yang paling disukai oleh iblis bila syaitan-syaitan itu dapat memisahkan couple yang rukun damai, punya anak cucu, supaya cerai dan berpisah. Ini boleh dilihat pada ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah. Kalau kita lihat tafsir ayat tersebut, ketika syaitan-syaitan memberitahu kepada iblis bosnya, "Wahai bos, aku telah berhasil menyuruh si Fulan itu minum arak." Iblis kata, "Okey." Iblis tidak begitu happy. Kata syaitan yang kedua, "Aku telah berhasil membuat si orang itu tu berjudi, berzina." Okey. "Aku telah berhasil membuat wanita itu tidak menutup aurat ketika keluar rumah." Okey. Iblis terima biasa-biasa saja. Tapi bila datang syaitan memberitahu iblis, melaporkan, "Aku telah berhasil, bos, memisahkan A dan B sehingga mereka cerai." Apa komen iblis? "Yes, this one. Ini yang aku mau. Ini yang paling hebat." Begitu disebut dalam tafsir. Itu sebabnya hadis tadi menyebut, bila seseorang dapat memisahkan, menceraikan couple yang hidup ramai, damai, harmoni selama ini, itu adalah kerja syaitan yang terbaik. Sehingga dia layak dipakaikan mahkota dan duduk di singgasana di pulau iblis. Ustaz kira cukup itu sebagai penjelasan. Cuma Ustaz tidak bacakan satu hadis, di mana bunyi hadis itu Rasulullah bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma' summa yab'asu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an." Qala summa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta faradtu bainahu wa baina imra'ati. Qala fayudni minhu wa yaqul ni'ma anta. Qala al-A'mash arahu. Qala falyaltazim. Apa maknanya? Sesungguhnya iblis meletakkan mahkotanya di atas air. Kemudian dia utus dari pulau tersebut yang berada di tengah-tengah lautan. Dia utus pasukan-pasukan iblis untuk menggoda umat manusia, menyesatkan anak cucu Adam. Lalu datanglah syaitan-syaitan itu mengadu kepada bosnya iblis. "Aku telah buat ini dan itu, aku telah buat ini dan itu kepada anak cucu Adam." Seperti yang Ustaz contohkan tadi. Suruh minum arak, suruh berjudi, suruh berzina, suruh dedah aurat, suruh durhaka pada mak bapak. Apa komen iblis? "Ma sana'ta syai'an." Kau belum buat apa-apa lagi. Lalu begitu datang kepadanya syaitan yang lain mengatakan, "Aku telah berhasil memisahkan, mencerai-beraikan wanita dan laki-laki itu daripada hidup harmoni." Lalu apa kata iblis? "Ni'ma anta." Engkaulah orang yang paling baik.
pengikutku yang terbaik. Lalu kepadanya diturunkan atau dipakaikan mahkota. Didudukkan di atas singgasana. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bukan Israiliyat. Ini jawaban singkat Ustaz terhadap pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, ini tentang ibadat. Ustaz jawab secara singkat saja. Jika imam baca surah Al-Fatihah terlalu laju dan kita tidak sempat baca lagi Al-Fatihah, dia dah rukuk, dia dah sujud. Dalam kondisi seperti ini, perlukah kita habiskan Al-Fatihah atau terus rukuk tanpa habis Fatihah? Ringkasnya, kita salat berjamaah, imam terlalu laju baca Al-Fatihah. Maknanya, kita barangkali datang terlambat, bukan dari awal. Sebab bila dari awal, sempatlah. Kalau kita tahu imam itu laju, bacalah setelah takbir langsung Al-Fatihah. Sebab doa iftitah pun sunnah. Ayat juga sunnah. Al-Fatihah itu rukun. Dan kita boleh baca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Boleh. Tidak menjadi suatu kemestian, ya. Ini hanya kebiasaan saja. Waladdallin amin, baru makmum baca Fatihah. Itu kebiasaan. Buktinya dalam salat-salat zuhur asar. Mana pula kita tunggu? Dari awal lagi kita dah baca Al-Fatihah setelah doa iftitah pendek. Nah, sekarang Ustaz nak jelaskan hukum masbuk. Bila kita masbuk maknanya datang terlambat. Bila kita datang terlambat, kita hendaklah buat sebagaimana yang imam buat. Imam umpamanya dari i'tidal langsung sujud, kita baru sampai. Boleh takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Jangan rukuk. Sebab kita datang ketika imam sedang sujud. Langsung sujud. Dan rakaat itu tidak dapat rukuk. Maaf, dan rakaat itu tak dapat rakaat. Karena kita tak dapat rukuk. Sebab imam tadi dari berdiri langsung sujud. Sebab dia sudah rukuk pun, kita belum datang. Tapi bila imam akan rukuk, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita pula Allahu Akbar. Imam rukuk, kita hendaklah rukuk. Bila kita dapat rukuk bersama imam dan mendapat tumakninah, walau sekali membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, kita dapat rukuk. Sebab Nabi bersabda, man adrakar rukuk faqad adrakar raka'ah. Siapa yang dapat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat. Walau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ustaz tidak nafikan. Ada juga yang mengatakan, apabila awak ikut imam yang rukuk, awak tidak dapat baca Al-Fatihah, awak tidak boleh anggap itu dapat rakaat. Sebab Nabi bersabda, kita katakan dapat rakaat. Sebab Nabi bersabda, man adrakar rukuk faqad adrakar raka'ah. Siapa yang dapat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat.
Namun demikian perbezaan pendapat itu biasalah. Tapi Ustaz bila ditanya cenderung dapat. Walaupun kita barangkali baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam rukuk, ikut rukuk walaupun tak habis baca Al-Fatihah. Tapi bila imam sedang duduk antara dua sujud, imam sedang duduk tahiyat akhir, kita takbir langsung duduk kalau imam itu duduk. Tapi kita tak dapat rakaat sebab kita tak dapat rukuk. Itu sebabnya kata Nabi, kamu ikutilah imam sebagaimana perbuatan yang imam sedang lakukan. Tentang masalah dapat rukuk, tak dapat rukuk, dia ada kaitannya dengan rakaat, iaitu rukuk. Yang kedua, Pak Ustaz, jika kita masuk masjid atau surau, terus kita ikut imam, tapi dia rupanya salat sunat, kita pula menyangka dia salat wajib sehingga kita berniat salat wajib. Bolehkah? Jawabnya boleh. Sebab dalam ilmu fiqh ada pembahasan tentang perkara ini. Niat imam dengan niat makmum beza. Makmum kalau ingin mendapat fadilat salat berjamaah, dia mesti niat sebagai makmum. Bila dia sebagai makmum, maknanya ada imam. Dan sabda Nabi, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Maknanya makmum mesti tahu dia itu mengikut. Itu sebabnya makmum perlu niat yang dia ini makmum. Sedangkan imam tidak jadi syarat, dia mesti berniat imam. Sebab kadang-kadang dia tak tahu, dia sedang salat, tiba-tiba ada orang di belakang mengikutinya. Tetap dia akan dapat ganjaran salat berjamaah karena dia diikuti. Barangkali dia tak tahu sehingga dia tak perlu tukar niatnya. Itu untuk imam, untuk makmum tidak. Syarat untuk mendapat salat berjamaah, dia mesti berniat sebagai makmum. Nah, yang kedua, perlukah niat imam melakukan salat tertentu bersamaan dengan niat makmum? Tak semestinya. Tak semestinya. Barangkali imam salat sunat qabliyah atau ba'diyah lebih tepat, karena dah selesai seseorang salat ba'diyah sesudah zuhur. Baru datang seseorang lihat salat dah selesai. Cuma melihat ada orang yang sedang salat. Dia masih mengira orang ini barangkali masbuk tadi, terlambat sehingga dia perlu meneruskan beberapa rakaat lagi. Lalu orang yang baru datang berniat, dia salat wajib. Padahal barangkali yang di depannya ini dia salat ba'diyah. Betul tak ba'diyah itu hukumnya sunat? Yang dia ini wajib fardu. Hukumnya tetap sah dan dapat ganjaran pahala salat berjamaah. Tapi dengan syarat salat tersebut mempunyai rukun dan syarat yang sama. Ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada baca Al-Fatihah, ada baca tahiyat akhir, ada baca salawat. Sama.
Ini memberi makna, kata ulama fiqh, tidak sah. Orang yang salat wajib ke, yang 5, atau salat sunat ke, yang lengkap ada rukuk, i'tidal, sujud, tidak sah berimam kepada orang yang salat jenazah. Salat jenazah betul tak? Tidak ada rukuk, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Yang itu tak boleh. Tapi seperti contoh tadi, hukumnya boleh. Jadi bila ditanya, kita salat fardu, ikut imam yang salat sunat, sah tak Pak Ustaz? Sah. Termasuk dalam bab ini, anak kecil yang bacaannya bagus, umur 10 tahun, 12 tahun, banyak hafal ayat-ayat Quran. Lalu ibunya, ayahnya di belakang sebagai makmum yang tidak hafal surah-surah panjang. Sah. Sah. Padahal kedudukan salat anak yang belum baligh hukumnya sunat, bukan wajib. Sebab mereka belum mukallaf, akil, baligh. Yang makmum ini sudah 50 tahun. Si ayah 60 tahun. Anak pula tahfiz. Bukan surah pendek saja, juz 30. Hafal Quran. Hukumnya sah. Yes. Yang keempat, jika kita masuk masjid sedangkan imam sudah hendak sujud, adakah kita dapat rakaat itu sebagai berjamaah? Nah, Ustaz kira Ustaz sudah jawab tadi. Kalau imam itu sudah hendak sujud, maknanya dia sudah rukuk, sedang i'tidal akan sujud. Adakah rakaat itu dapat salat berjamaah? Salat berjamaah dapat, insya-Allah. Tapi rakaat tidak dapat. Beza ya. Pahala salat berjamaah. Andai kata imam itu sedang duduk tahiyat akhir, kita datang Allahu Akbar langsung duduk, pun sedikit sebanyak salat berjamaah kita dapat. Walaupun tidak sama dengan pahala orang yang dapat ketika bersama-sama imam sejak takbiratul ihram. Berkuranglah. Tapi salat berjamaah dapat, tapi dapat imam sedang sujud, dapat imam sedang duduk antara dua sujud, dapat imam sedang sujud tahiyat awal atau tahiyat akhir. Tidak dapat rakaat, tetapi dapat pahala sedikit sebanyak salat berjamaah. Nah, yang terakhir, yang kelima. Ini ada kaitannya dengan salat, dengan tawaf wida, Ustaz. Bila kita tawaf wida, tawaf selamat tinggal. Ringkasnya, ada orang yang mengatakan, bila kita sudah tawaf wida, kita hendaklah tinggalkan masjid itu, jangan masuk lagi. Hatta pergi ke hotel pun tak boleh masuk bilik lagi. Minta maaf. Bagi pandangan Ustaz yang sudah mengkaji perkara ini, itu pandangan yang tidak betul. Kadang-kadang kita balik daripada tawaf wida, nunggu berjam-jam, bas tak datang-datang. Tiba-tiba kedengaran azan salat berikutnya. Bagi pandangan Ustaz, untuk mendapat kelebihan salat berjamaah di Masjidil Haram. Sebab bila sebut tawaf wida ini, mesti melibatkan Mekah. Sebab tawaf itu mesti di Kaabah. Bagi Ustaz, boleh kita pergi ke masjid. Kalau tak masuk pun, karena terlalu lama atau terlalu padat, kita boleh salat di luar, asalkan saf itu bersambung. Boleh.
Sebab ganjaran salat dalam Masjidil Haram luar biasa. 1 kali salat sama dengan 100,000 kali salat berbanding masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan penjelasan Ustaz ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ufir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, hari ini kami telah belajar rahasia atau hikmah di balik perbuatan-perbuatan aneh Nabi Khidir yang Nabi Musa tak sabar untuk bertanya. Berkat mempelajari topik ini membuat kami sungguh yakin walaupun kami disuruh supaya melihat sesuatu secara zahir, tapi kami kena yakin bahwa di balik yang zahir ini tersirat hikmah dan rahasia yang sangat banyak, yang hanya Engkau saja yang Maha mengetahui. Oleh sebab itu, ya Allah, apabila kami mendapat ujian daripada Engkau, yang pada zahirnya nampak tidak membahagiakan kami, oleh sebab itu berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk melihat sedalam-dalamnya rahasia dan hikmah di balik musibah yang menimpa. Itu sebabnya berilah kami kekuatan terhadap semua musibah untuk menyebut Alhamdulillah, bukan sekali dua, kalau perlu sampai 4 kali. Karena semua musibah yang menimpa ada hikmah tersendiri. Antara lain penghapusan dosa kami, Alhamdulillah. Antara lain menandakan Engkau kasih pada kami, Alhamdulillah. Yang ketiga, musibah yang menimpa hanya bersifat keduniaan, bukan musibah agama, Alhamdulillah. Dan yang keempat, supaya kami boleh bersikap sabar. Dan sabar sangat besar ganjarannya berdasarkan ayat 10 surat Az-Zumar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.